wakil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa abina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro Kasa, pada yang terhormat Direktur Absolut Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suwirarso, pada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julan Ahmato. Pada yang terhormat Habib Abdurrahman Nasrika, CMA, dan Ustadz Haji Muhammad Siddiq, CMC, dan Ustadz Agus, dan Bapak Ibu para owner Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Satu, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu tausiah fikih yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Asegaf LCMA dengan tema hadis arba'in, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab open. Silakan Ustaz, silakan Habib Abdurrahman bin Asegaf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan, semua yang kita dirikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yang alhamdulillah saat ini kita sudah masuk ke hadis ke-38, yaitu hadis balasan bagi orang yang memusuhi wali Allah. Di situ dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Hadis ke-38 di halaman 59. Di situ dikatakan, An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ini sudah kita singgung. Hadis qudsi itu hadis, tapi Rasul ngomongnya begitu. Qala, Allah berfirman. Kata Rasulullah, beliau berkata Allah berfirman, tapi bukan Quran. Ini namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu yang lafaz isi daripada hadis langsung dari Allah, hanya yang menyusun kata-katanya Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Kalau Quran, lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Nabi hanya copy paste aja, langsung nyampe ini. Tapi kalau ini tidak, isinya langsung dari Allah, teks redaksinya yang membuat Nabi Muhammad. Misalkan Allah bilang begini, siapa yang memusuhi kekasihku,
maka dia telah berperang dengan aku. Itu Allah kasih tahu kepada Nabi. Nabi langsung membuat redaksi dengan kalimat ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Jadi itu bedanya hadis qudsi dengan Quran. Kalau hadis qudsi dengan Quran bedanya, kalau Quran redaksi dan makna lafaz semuanya dari Allah. Makanya kalau yang membaca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Karena memang apa? Lafaznya dari Allah, artinya dari Allah. Kalau bahasa kita redaksi dan isi semuanya dari Allah. Sementara kalau hadis qudsi artinya, maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau hadis biasa, teksnya tetap wahyunya dari Allah, redaksi dari Nabi. Tapi kalau kadang-kadang Rasulullah SAW berijtihad, Rasulullah melihat sesuatu, Rasulullah ngomong. Nah ini kalau betul, benar dibiarkan sama Allah menjadi wahyu. Kalau salah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau qudsi ini lebih tinggi. Jadi hadis biasa, hadis qudsi Quran. Jadi Quran yang paling tinggi, di bawahnya hadis qudsi, di bawah hadis biasa. Nah inilah termasuk hadis yang tinggi. Kenapa? Karena ini nisbatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca terjemahannya dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Itu berbeda dengan hadis-hadis lain. Dan ciri-ciri, tentunya hadis qudsi ini tentunya ada ciri-ciri tersendiri, yaitu diantaranya ini kalimatnya langsung ada kalimat Allah berfirman. Itu salah satu ciri hadis qudsi. Allah SWT berfirman, apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man, siapa ada memusuhi. Jadi ada itu memusuhi. Man adali, siapa yang memusuhi untukku waliyan, seorang kekasih. Wali itu artinya kekasih. Makanya disebut waliullah, artinya kekasihnya Allah. Ada juga lawan waliullah namanya walius syaitan. Jadi kalau walius syaitan berarti kekasihnya setan. Itu namanya wali. Wali itu kekasih atau orang yang menjadi wakilnya, menjadi sesuatu yang ngurusin dia, itu namanya wali. Makanya suka disebut kalau orang Indonesia sekarang wali murid. Maksudnya apa? Yang bertanggung jawab, yang ngurusin. Si murid itu adalah fulan. Makanya bagi aku juga wali murid. Wali murid nggak mesti orang tua. Boleh jadi ini anak dipelihara paman, maka paman dia yang berhak untuk, atau mungkin kakaknya yang ngurus orang tua nggak ada, itu disebut wali. Nah ini al-wali itu artinya kekasih, orang yang dipercaya, orang yang menjadi sandaran. Nah di sini Allah mengatakan apa? Siapa yang memusuhi kekasihku. Kekasihnya Allah itu siapa? Tentunya kekasihnya Allah itu yang pertama nanti disebutkan di sini. Apa itu? Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sudah menjadi kekasih Allah itu. Jadi ketika orang yang beriman dan bertakwa itu adalah kekasihnya Allah. Nanti tingkatan kekasih itu ada ya, orang yang kita kasihi biasa-biasa saja. Tetapi ada yang menjadi kekasih, betul-betul kekasih yang lebih. Nah ini nanti tingkatannya yang beriman dan bertakwa, menjalankan kewajiban yang diperintahkan, menjauhi larangan yang haram, itu menjadi kekasih Allah. Tapi nanti ada kekasih yang spesial, yang lebih khusus. Siapa? Selain menjalankan perintah yang wajib, juga melaksanakan yang sunnah-sunnah. Selain menjauhi yang haram, juga menjauhi yang makruh. Yang makruh ini bukan sampai derajat haram, tapi bagus. Nah, ini kalau sudah meninggalkan yang makruh, menjalankan yang sunnah, tingkatan kekasih ini lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi satu saja dari kekasihku, kata Allah, faqad adantuhu bil harb, maka aku telah umumkan kepadanya untuk berperang. Artinya berperang melawan Allah. Jadi kata Allah, siapa yang memusuhi kekasihku,
berarti dia sudah siap berperang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan kata-kata berperang melawan Allah kecuali satu hadis. Dan yang kedua, ayat tidak ada yang pernah menyatakan perang dengan Allah kecuali di dalam bab riba. Jadi Quran dan hadis ada kata-kata berperang dengan Allah dengan dua kemaksiatan yang dihitung berperang dengan. Yang pertama, hadis ini memusuhi, zalimi para kekasihnya Allah. Berarti kita sebenarnya sudah mengibarkan bendera untuk berperang melawan. Yang kedua, orang yang bermain dengan riba. Itu orang yang bermain dengan riba itu adalah orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, hendaklah engkau wahai orang-orang yang beriman menjauhi perbuatan riba. Kalau engkau tidak menjauhi perbuatan riba, maka engkau telah berperang kepada Allah. Berarti dua perbuatan yang dianggap berperang melawan Allah. Yang pertama, memusuhi para kekasih Allah. Yang kedua, bermain riba. Ini menunjukkan dua perbuatan ini sangat besar di hadapan Allah. Allah sangat marah ketika ada perbuatan orang yang mengandung dua itu, riba dan memusuhi kekasih Allah. Kita tidak bahas tentang riba, kita membahas tentang hadis ini, memusuhi kekasih Allah. Karena Allah itu ajarannya yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad merupakan ajaran yang penuh kasih sayang, ajaran yang penuh kedamaian. Bahkan agamanya saja dikasih nama Islam. Islam itu kata para ulama dari Islam, orang yang berpasrah diri, orang yang selalu membawa kedamaian. Makanya orang disebut Muslim. Muslim itu artinya orang yang membawa kedamaian. Subhanallah. Makanya hal-hal yang merusak kedamaian, permusuhan, peperangan, Allah tidak suka. Bahkan sudah kita bahas, Allah mengatakan apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berangan-angan bertemu dengan musuh. Artinya berangan-angan punya musuh itu nggak boleh dalam Al-Quran. Bagaimana caranya kalau orang itu melakukan sesuatu yang membuat kita jadi putus, jadi marah, jadi musuhan, disuruh kita untuk memberikan maaf, disuruh cari utur, supaya begitu banyak hadis yang menunjukkan bahwa buatlah saudaramu itu tidak menjadi putus denganmu, bahkan kalau perlu dengan 70 alasan. Iltabisu li akhikum sab'ina udra. Cari 70 alasan biar kamu tidak bermusuhan dengan saudara. Ini menunjukkan Islam ini luar biasa. Jangankan sama muslim, sesama non-muslim, Kristen kah dia, Yahudi, Buddha, Hindu, Sintu, Konghucu, apa saja agamanya, tetap kita disuruh untuk menjaga. Makanya di dalam Al-Quran Allah tegaskan apa? La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh dipaksa agama orang. Kalau dia non-muslim, silakan. Nah, ini luar biasa. Ini Islam ini betul-betul agama kedamaian yang sampai lain agama saja tak boleh dipaksa. Silakan kamu mau non-muslim, silakan. La ikraha fiddin. Tidak boleh dipaksa. Tapi tetap kita disuruh ngajak. Tapi kalau dia nggak mau, kita nggak boleh paksa. Sampai dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. La hujjata bainana wa bainakum. Kita nggak perlu berdebat karena nanti di hari kiamat Anda dihisap dengan Anda sendiri, saya dihisap dengan amal saya sendiri. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kerukunan. Jadi kalau bicara tentang kerukunan agama, ajaran Islam itu merupakan ajaran yang sangat menekankan kerukunan agama. Jadi jangankan agak dengan orang muslim, dengan hewan saja kita dilarang. Musuhin hewan dilarang. Subhanallah. Yang sering kita dengar ada seorang bapak-bapak, seorang laki-laki yang kehausan, dia cari di tengah padang pasir, dia ketemu sumur, dia minum, dia turun dari sumur itu. Setelah dia naik ke atas, nggak lama jalan ada anjing,
yang kehausan sampai menjilati pasir karena kehausan. Langsung orang itu bilang, ini anjing kehausan seperti aku tadi kehausan. Allah kasih aku nikmat untuk bisa minum, ini kasihan. Dia turun, itu orang bawa air dari sumur, dikasih minum. Apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosa karena ngasih minum apa? Seekor anjing. Lihat, berkasih sayang bukan hanya sesama manusia, hewan. Sebaliknya ada perempuan mudzibatil mar'atu bil hirrah. Ada seorang wanita disiksa nanti di yaumil qiyamah gara-gara memelihara kucing yang dikandangi, ditaruh di kurungan atau diikat, tidak dilepas, tidak dikasih makan. Akhirnya mati kelaparan. Allah Adam. Lihat bagaimana kita disuruh menjaga penuh kasih sayang, bahkan bukan hanya sama manusia, hewan pun disuruh jaga. Bahkan Allah kasih tahu terhadap pepohonan. Allah katakan dalam surat As-Saff, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim, bahwa pepohonan ini bertasbih kepada Allah. Allah katakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih. Apa di situ disebut sabbaha lillahi, ma itu benda. Kalau ma biasanya digunakan untuk siapa yang berakal. Allah katakan bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan bumi. Dalam Al-Quran disebutkan di pepohonan ini bertasbih. Tasbihnya mereka. Binatang-binatang kecil itu bertasbih, pepohonan bertasbih. Makanya di dalam hadits Rasulullah SAW boleh kita nebang pohon, kecuali pohon itu berbahaya. Tebang karena berbahaya untuk orang, atau menghalangi perjalanan orang. Nggak bahaya, tapi nggak bisa lewat orang gara-gara ditebang. Tapi kalau tidak boleh ditebang. Kenapa? Mereka bertasbih. Mereka tidak boleh kita iseng, kita tebak, nggak ada keperluannya. Kenapa? Mengurangi makhluk Allah yang bertasbih. Lihat bagaimana sampai segitu besarnya kita berkasih sayang. Itu kan bahasanya, jangan kau matikan, jangan kau bunuh, jangan kau rusak. Bahkan kalau kita sirami punya pohon, kita sirami jadi hidup, setiap tasbihnya kita dapat bagian dari tasbihnya dia. Apakah bisa mempengaruhi tasbih? Kita baca Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi itu pernah lewat dengan beberapa sahabat melewati dua kuburan di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ini dua orang yang sekarang sedang diadab oleh dengan siksa yang sangat berat. Apa ada petunjuk sama Nabi yang satu ini? Karena la yastanjih minal maut. Riwayat Abu Hurairah, karena la yastanjih minal maut. Di riwayat Ibnu Abbas, ini satu ini diadab di dalam kubur karena dia kalau kencing tidak nutup, ngablak aja kalau nutup apa? Kalau kencing tebelet-tebeletnya aja itu orang. Pikir tol dia berhenti aja. Atau di jalanan aja, asal aja nih. Dalam riwayat yang lain, dia memang benar kencingnya itu nutup, tapi la yastanzi, tidak cebok, tidak istinja, najis ya, nggak perhatian sama kencing. Diadab di dalam kubur. Dan memang kata Abu Hurairah bahwa terbanyak orang disiksa di dalam kubur karena urusan kencing. Ya, wa amma ada yang satu lagi ditunjuk yang diadab dalam kubur ini. Karena yu'tin nasa bilisani wa yamshi bainahum binamimah. Ini orang suka nyakitin orang lain dengan lisannya dan suka menjadi provokator, tukang adu domba. Orang ini suka orang awam nyebutnya tukang kilik, tukang kompor, tukang apa lagi tuh. Yang adu domba orang bikin ribut. Ini provokator kalau katanya. Ini yang diadab. Jadi di kubur itu dua orang yang menjadi penyebab pertama terbanyak diadab di dalam kubur. Dua, karena urusan kencing, karena urusan nggak bisa jaga lisan. Kalau sekarang ada juga yang nggak pernah cuma WA, kalau WA di grup nggak pernah ngomong, tapi sekali ngomong nyelekit. Kalau dia ngomong nyakitin orang, subhanallah. Nah, ini yang dikatakan. Kalau kita buka media sosial, komennya orang ada sesuatu sedikit di komenin, nggak ada baik. Mau baik bagaimanapun komennya jelek. Kita mengajar begini, masuk media, ada makanan komenin makanannya.
taklim, kok ada makanan, kok buah, pokoknya ada aja. Ngajinya itu sama. Ada yang tukang komen gitu. Apalagi apa? Ngomenin maaf orang-orang muslim, orang yang ibadah, karena tidak sejalan dengan dia langsung di. Ah, ini nanti kata Rasul terbanyak, kata Abu Hurairah terbanyak orang diazab di dalam kubur karena urusan kencing, karena urusan ngomonginnya nyakitin orang. Dan kayaknya zaman dulu mungkin nggak apa iya. Zaman dulu begitu, mungkin urusan kencing iya aman, disuruh susah air. Tapi ternyata di dalam Islam kalau nggak ada air bisa pakai batu, gitu pakai. Tapi zaman dulu tuh nggak mungkin kalau urusan ngomongin, karena zaman dulu rumahnya jauh-jauh, pulang jarak, media nggak ada. Tapi kalau sekarang, masya Allah, bener banyak dianggap gara-gara ini jangan medianya. Kenapa? Terlalu dekat, kumpul sering, pakai grup banyak lagi grupnya. Belum lagi kalau iseng buka apa? YouTube. Itu kan sedia untuk apa? Komen, kalimat. Kalau melihat masa sekarang benar terbanyak orang nanti diadab di dalam kubur karena dua itu. Tapi yang menjadi menarik, Nabi itu apa? Fa'akhadha jaridatan ratbatan syaqqa nisfain. Nabi ngambil pelepah korma kayak pohon ini. Kayak pohon apa? Kelapa atau pohon ini. Diambil itunya tuh pelepahnya. Kemudian fasyaqqa nisfain, dibelah dua. Pas satu fagharaza fi kulli qabrin wahidatan minha. Yang satu ditancepin, yang satu ditancepin di kuburan di atas. Sahabat yang melihat perbuatan Nabi, ya Rasulullah fahal yanfa'u dzalik. Ya Rasul, apa manfaat nih pelepah korma kita beli dua di sini, satu di sini, satu di sini, setengah-setengah lagi. Apa Rasulullah? Iya, akan bermanfaat. La'allaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Selama daun ini basah, selama daun yang ada di atas kuburan ini basah, akan bisa meringankan siksa yang ada di dalam. Itu hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Sepakat seluruh ulama hadis sahih. Berarti kenapa selama dia masih basah? Karena selama dia masih basah dia bertasbih. Karena pohon ini selama dia masih basah bertasbih. Tasbihnya meringankan ahli kubur. Berarti pohon-pohon yang kita siram yang hidup itu bertasbih. Saat dia bertasbih gara-gara kita sirami, setiap dikirnya dia itu tidak dapat pahala. Subhanallah, begitu kasih sayang ajaran Islam. Jangankan sesama muslim, pohon saja begitu. Pohon aja kita nggak boleh injek dan nggak boleh dihina. Subhanallah, penghinaan nggak boleh. Hadis Aisyah, Bukhari Muslim dari Tirmidzi juga. Apa jawab Nabi? Apa kata Aisyah? Ma'aban Nabi ta'aman qad inishtahahu akal wa in karihahu taraka. Ma'aban Nabi ta'aman qad. Nabi tidak pernah sekalipun mencaci mencela makanan. Ma'aban ta'aman qad, kata tidak seumur kata Aisyah. Kalau bahasa kita seumur tidak pernah sama sekali Nabi menjelek-jelekan ini, menghina, merendahkan makanan. Inishtahahu, kalau Nabi suka dia makan. Wa in karihahu, kalau dia gak suka tarokah, dia diemin, gak pakai komen. Ini gak boleh dicaci, gak boleh direndahkan. Ajaran Islam luar biasa. Ini kenapa? Ternyata sekarang baru ditemukan. Ternyata ini makanan kalau dicaci maki, direndahkan, jadi buruk. Waktu kita makan sakit gitu. Sol kayak begini dikasih sih, kalau dimakan mulus nih. Terus antum gitu, antum ngomongin ini sol begini nih, begini, terus antum makan sakit. Sebenarnya dia enggak orang yang kayak bismillah insyaallah, dipuji nama Allah insyaallah jadi sehat, bismillah makan. Kalau nggak suka nggak usah dia nggak usah dihina, apalagi habis dihina dimakan lagi. Mulus urusannya. Tuh kan habis makan, tuh kan. Saya kalau habis makan makanan ini mulus nih. Nah, makan tuh kan mulus. Iya, mulus gara-gara kamu sendiri. Kenapa? Sekarang baru diketemukan kan di air ketika dicaci maki, molekulnya beda. Waktu kita minum nggak bikin sehat. Makanya di dalam ajaran Nabi disuruh bismillah. Itu kan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah aku dapat minum ini, minuman ini, dengan nama Allah aku dapat
Dengan nama Allah aku bisa minum, dan insya Allah dengan nama Allah aku berikan sehat. Bismillahirrahmanirrahim, sehat. Tapi kalau dicaci maki, air putih dulu, tak air putih lagi kembung, dan lama-lama minum ini, minum kembung tuh. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan yang, ya Allah, ternyata ajaran Islam itu luar biasa untuk menjaga dan tidak suka merendahkan orang. Ini air jadi marah, kata ulama. Dia jadi marah ketika dicaci. Apalagi orang kita caci, bagaimana dia tidak marah? Apalagi yang dicaci kekasihnya Allah, yang direndahkan kekasih Allah. Orang muslim, muslimah, sholatnya dijaga, kemaksiatan dosa besar ditinggalkan. Hati-hati itu. Kalau kamu caci maki dia, kamu rendahkan dia, kamu musuhi dia, kata Allah, sungguh orang ini telah mengibarkan bendera untuk perang dengan. Jangankan orang muslim muslimah, air, kue jangan mencaci maki, pohon yang boleh dimaki. Subhanallah, itu yang menunjukkan bagaimana Allah begitu murka kepada kita ketika kita memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini menunjukkan yang kedua, kalau kita memusuhi kekasihnya Allah, sebenarnya kita nggak berhadapan dengan orang yang kita caci, yang kita benci. Kita akan berhadapan dengan Allah. Kalau dengan Allah kita berhadapan, apa yang mau kita keluarkan senjata kita? Kekuatan apa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan pernah menang ketika kita melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang kita caci ini orang muslim muslimah, ya kurus kecil lagi, tendang juga justru dianya, tapi ini orang soleh, ini orangnya beramalnya bagus, sholatnya gak pernah ketinggal, gak pernah melakukan dosa besar, maksiat enggak dijaga. Hati-hati terhadap orang itu. Kalau engkau sakiti dia, engkau sudah melawan Allah, engkau sudah buat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua makhluk yang ada di sekitar kita, baik pohonan, hewan, orang non muslim, apalagi muslim, jangan pernah musuhi mereka. Tetapi kalau mereka musuhi, baru itu lain tugasnya. Mereka di dalam kehidupan selalu mencari kesalahan kita, selalu memusuhi kita. Kita tidak mencintai, boleh, dan kita membenci sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Kalau dia zalim, ya kita boleh membalas kezalimannya. Tapi kalau tidak, karena beda pemahaman, karena beda teman, karena beda organisasi, nah ini hati-hati terhadap kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, kata para ulama, kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas amalan-amalan yang menyebabkan orang menjadi kekasihnya Allah, dan bagaimana kalau sudah menjadi kekasih Allah. Itu namanya wali. Namanya wali itu kalau suka kita sebut waliullah, artinya wali, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bagaimana orang itu bisa menjadi wali dijelaskan di dalam hadis ini, itu nanti dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah, meninggalkan perbuatan dosa, istiqomah dalam ibadah. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana ciri-ciri seorang wali itu walinya Allah, dan mana walinya setan. Karena ada juga wali setan. Walinya setan ini kelihatannya kayak wali, tapi sebenarnya walinya apa? Wali setan. Makanya ada ulama menyebut al-farqu baina waliillah wa wali syaitan. Perbedaan antara walinya Allah dan walinya setan. Karena kadang-kadang ada orang awam tuh melihat wali itu kalau sudah kelihatan keanehan. Ketika ada orang terbang, wah wali ini. Terbang. Kalau ada orang tiba-tiba ngilang, wah wali. Bahkan ini wali itu apa sih? Nah ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena wali itu nggak setiap keanehan itu wali. Kenapa? Karena sihir juga punya keanehan. Kalau keanehan itu menjadi sebagai tanda kewalian, jangan-jangan kita nggak bisa bedain tukang sihir sama kekasihnya Allah. Kang sihir itu bukan kekasihnya Allah, musuhnya Allah. Tetapi dia punya keanehan dia.
Sihir itu harus diakui. Orang yang tidak percaya dengan sihir punya keanehan, berarti dia belum kenal Islam. Islam mengakui sihir itu punya keanehan. Beda dengan sulap. Kalau sulap itu trik, tapi kalau sihir itu asli. Sihir itu asli. Dan sihir itu semakin kesini, itu semakin berkembang. Jangan dipikir sekarang 2024 masuk 2025 kayaknya tukang sihir udah kuno, nggak laku. Kata siapa? Sihir itu tetap ada. Bahkan dia akan semakin berkembang, semakin berkembang. Puncaknya nanti Dajjal. Dajjal itu super. Menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, semua yang bisa, semua kecuali menyembuhkan matanya nggak bisa. Tapi sihir itu adalah sihir. Nanti dia akan kerja, nanti di hadis Dajjal itu dia bekerja sama dengan syaitan. Jadi kalau ada orang, nanti ada orang Badui datang, orang kampung atau seorang datang, wahai Dajjal, kau katanya Tuhan. Iya, mana buktinya kau Tuhan? Apa yang kau mau? Tolong hidupkan kakek moyangku atau bapak saya 100 tahun yang lalu atau kakek saya 100 tahun yang lalu sudah mati. Mau? Mana kuburannya? Kuburannya. Langsung dipanggil. Siapa nama kakeknya? Fulan bin Fulan. Bangun. Ternyata syaitan itu langsung menyerupai si kakek. Lalu dia bangun. Suaranya seperti suara kakeknya. Bentuknya semuanya. Kan? Artinya itu sihir. Bukannya trik, itu asli. Sihir. Nanti waktu orang datang ke Dajjal, Dajjal, katanya engkau Tuhan. Iya. Apa yang kau mau? Aku ingin turun hujan. Hujan turun langsung. Nggak pakai istisqa, nggak pakai apa? Nggak pakai lama-lama. Mau turun di mana? Hujan berada di musola, di luar musola enggak? Di dalam musola hujan, di luar enggak? Seperti Tuhan, apa aja bisa. Gak ada yang nggak bisa dilakukan. Padahal itu adalah sihir. Keanehan-keanehan, berarti kata ulama semakin ke sana semakin banyak keanehan sihir dan semakin canggih. Zaman dulu sedikit, zaman dulu memang sudah ada, zaman Nabi Musa itu tentang sihir semua keahlian, makanya Nabi Musa dikasih mujizat bisa mengalahkan tukang-tukang sihir karena sihir itu berkembang. Zaman Nabi Musa nggak begitu banyak. Waktu diangkat sama Nabi Musa, tukang-tukang sihir itu hanya melemparkan tongkat tali, semua jadi ular. Kalau sekarang canggih lagi, bukan ular jadi, bisa jadi duit, bisa jadi emas, bisa jadi lebih canggih. Jadi sihir itu akan ada. Kalau kita melihat keanehan sebagai tanda kekasih Allah, kita akan tertipu, akan banyak dan kita akan kalau bahasa kita pikir wali atau tukang sihir. Nah, ini berbahaya. Makanya kita harus tahu ciri-ciri kekasih Allah, bukan dari keanehan. Kadang-kadang terlihat keanehan, kadang-kadang tidak terlihat. Insya Allah kita semuanya dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalau kita tidak menjadi kekasihnya Allah, paling tidak kita mencintai kekasihnya Allah, sehingga nanti Allah kumpulkan kita dengan siapa yang kita cintai. Dan kita mohon ampun kepada Allah apabila kita pernah mengucapkan, menulis, mengungkapkan kebencian-kedengkian kita dengan para kekasihnya Allah. Semoga Allah ampuni kita sehingga kita tidak berperang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kalimat ulama suka mengatakan begini, damul ulama masmum, katanya damul ulama'i masmumun. Artinya apa? Darahnya ulama itu beracun. Maksudnya apa? Hati-hati. Kalau orang muslim biasa saja menjadi kekasih Allah, kalau kau hinakan, kau berperang dengan Allah, bagaimana kalau yang di muslim itu ulamanya, kiainya, ulama, hati-hati. Tutup mulut kita. Kalaupun saya tak cocok dengan ulama itu, sudah jangan diucapkan. Hati-hati, darahnya ulama itu beracun. Siapa yang mencaci maki ulama pasti ada imbas sebelum di akhirat, di dunia pasti kena. Seperti orang yang sudah masukkan racun di dalam tubuhnya. Maka jangan sampai, apalagi sampai menumpahkan darah ulama. Wah, kalau sudah menumpahkan darah ulama, itu seakan-akan memerangi atau membunuh atau menumpahkan darah Nabi. Karena al ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris para nabi. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu mendapatkan kasih sayang Allah dan dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online untuk Bapak Ibu
Untuk Bapak dan Ibu, waktu tempatnya silakan. Semoga dengan keberkahan amal yang kita lakukan di hari ini, di sore ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, Allah buka pintu rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Allah ampuni semua dosa-dosa dan kekurangan kita, dan Allah lipat gandakan amal-amal soleh kita. Dan kita mohon kepada Allah semoga orang-orang tua kita, keluarga kita yang kita cintai yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kita cintai yang masih ada, baik orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua dijadikan anak-anak yang saleh, dijadikan orang-orang yang selalu istiqamah di dalam jalan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa ziyyinna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi anwari ma'rifatik waftah lana futuhal arifin wasta'malna fi ta'atik waj'alna radhaban bi dzikrik. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzil wa in kana fil ardi fakhlid fa in kana ba'idan fagarrib wa in kana 'asiran fayassir fa in kana qalilan fakaththir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pagi sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.